Halo semua, kembali lagi di Calon Psikolog. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu memori jangka pendek atau STM. Kemudian, berapa banyak jumlah informasi yang dapat kita simpan dalam memori jangka pendek. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan membahas mengenai memori. Memori adalah elemen pokok dalam sebagian besar proses kognitif. Pada paruh pertama abad ke-20 yang akhirnya memunculkan minat terhadap cara manusia menyimpan apa yang telah dipelajari manusia dan bagaimana manusia itu mengubah pengetahuan itu menjadi memori. Penelitian memori menarik minat para psikologi eksperimental yang mengembangkan model-model tentang representasi mental mengenai bagaimana informasi disimpan dan diambil. Salah satu model yang paling bertahan lama adalah model yang dibuat oleh William James. Walaupun model tersebut mengalami banyak modifikasi penting, model memori dari William James menyatakan bahwa memori bersifat dikotomi, yang maksudnya adalah manusia mengamati sejumlah objek. Informasi memasuki memori dan kemudian hilang, sedangkan beberapa informasi menetap di memori selamanya. Dengan demikian, lahirlah konsep memori jangka pendek atau STM. James memiliki minat awal terhadap suatu model memori ganda atau dualistic model of memory. Berkembang pada akhir tahun 1800-an ketika James membedakan memori langsung atau immediate memory yang disebut sebagai memory primer atau primary memory dan memori tidak langsung atau indirect memory yang disebut memori sekunder atau secondary memory. James menyusun teorinya tentang struktur memori berdasarkan introspeksi, dan ia menganggap memori sekunder sebagai suatu tempat penyimpanan informasi yang gelap, yang menyimpan informasi-informasi atau pengalaman yang pernah dialami, namun tidak dapat diakses lagi atau yang kita kenal sebagai LTM atau long term memory atau memori jangka panjang. Nah, apa itu memori primer? James berpendapat bahwa memori primer yang mirip namun tidak identik dengan apa yang sekarang disebut memori jangka pendek atau short term memory. STM tidak pernah meninggalkan kesadaran dan senantiasa menyediakan tayangan atau peristiwa-peristiwa yang telah dialami. Untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan gambar berikut. Merupakan gambar model sistem memori primer dan sekunder. Nah, di sini terdapat sebuah stimulus yang masuk ke dalam memori primer yang akan memungkinkan stimulus tersebut akan dilupakan. Namun, ketika terjadi pengulangan atau rehearsal, stimulus tersebut akan masuk ke dalam memori sekunder. Kemudian, apakah efek stimulus mempengaruhi ingatan? Stimulus awal dan stimulus akhir atau primary recency effect dapat dikatakan cukup kuat. Namun, terdapat pula efek von Restorff atau von Restorff effect yang sama kuatnya. Sebagai contoh, bayangkanlah suatu daftar yang terdiri dari 20 angka. Namun di tengah-tengah daftar tersebut tersisip sebuah huruf, misalnya huruf A. Sebagian besar orang akan mengingat item unik yang berada di tengah tersebut. Misalnya, coba kita ingat 9, 1, 7, 2, 5, 8, 2, 4, A, 1821948 akan menayangkan ini selama 10 detik. Nah, coba diingat kembali angka dan huruf yang tadi disebutkan. Apakah terasa perbedaannya? Jika ya, tulis di kolom komentar. Nah, angka 9 di awal dan
angka 3 di akhir itu merupakan primary recency effect. Sebagai contoh, simak video berikut ini. Dapat terlihat jelas apa yang menjadi efek von Rostov atau von Rostov effect pada video tersebut. Kemudian, dalam model tersebut, informasi yang dikumpulkan oleh sistem sensorik dengan cepat ditransfer ke gudang penyimpanan memori primer dan dapat tergantikan oleh informasi-informasi baru yang masuk, atau dapat disimpan lebih lama melalui pengulangan atau rehearsal. Ketika terdapat sejumlah besar informasi yang masuk ke sistem, sebagaimana dalam eksperimen mengingat daftar yang disebutkan sebelumnya, informasi yang tersimpan dalam STM atau memori jangka pendek itu tumpang tindih oleh informasi-informasi baru. Pada awalnya, item-item tersebut memasuki dan disimpan selama sesaat di STM pengulangan atau rehearsal. Diperlukan untuk mentransfer informasi dari STM ke LTM atau long term memory. Sehingga item-item pertama dalam daftar memiliki lebih banyak waktu untuk pengulangan dan memiliki peluang yang lebih besar untuk ditransfer ke LTM. Saat item-item yang berada di tengah daftar memasuki STM, item-item tersebut berebut tempat satu dengan yang lainnya karena jalur pemindahan ke LTM sedang digunakan oleh item-item awal tadi. Item-item yang masuk paling akhir tentu saja tidak memiliki cukup waktu pengulangan. Namun, item-item tersebut masih berada di STM pada saat partisipan mencoba mengingat kembali item-item dan keseluruhan dari daftar tersebut. Kemudian, apa itu memori jangka pendek? Saat kita berpikir tentang memori, kita sering membayangkan suatu tempat penyimpanan yang luas, yang berisikan informasi dan pengetahuan. Jenis memori semacam itu umumnya disebut memori jangka panjang atau long term memory. Dan merupakan suatu aspek dari memori kita. Meskipun STM memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil dibandingkan dari LTM, STM memiliki peranan penting dalam pemrosesan memori. Suatu karakteristik lain pada STM adalah kapasitas penyimpanannya yang terbatas, diimbangi oleh kapasitas pemrosesan yang juga terbatas. Dan bukan hanya itu, terdapat pula pertukaran atau trade-off konstan antara kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan. Kemudian, berapa banyak jumlah informasi yang dapat kita simpan dalam memori jangka pendek? Dan bagaimana kita mengukurnya? Untuk membahasnya, kita akan mengenal tokoh bernama Lloyd Peterson dan Margaret Hinton Peterson. Mereka mendemonstrasikan bahwa kapasitas kita untuk menyimpan informasi dalam suatu area penyimpanan sementara itu bersifat sangat terbatas dan rentan terhadap memudarnya informasi dengan cepat kalau kita tidak memiliki kesempatan untuk mengulangnya atau rehearsal dari informasi tersebut. Eksperimen tersebut menjadi suatu titik balik dalam konseptualisasi eksperimen tentang STM. Sebelum penelitian Peterson, perbedaan antara STM dan LTM disusun berdasarkan struktur neurologis dan berdasarkan konsep psikologis. Dengan adanya eksperimen Peterson, perbedaan STM dan LTM dapat dijabarkan menggunakan data-data eksperimental. Dalam eksperimen Lloyd dan Margaret Peterson, para partisipan membaca sebuah cursor yang terdiri dari 3 huruf, misalnya CHJ. Dan
sekaligus menghitung mundur sebuah closure yang terdiri dari 3 angka. Sebagai contoh, penguji akan mengatakan CHJ 506. Dan selanjutnya partisipan diminta untuk menghitung mundur 3 angka dari 506, 503, 500 hingga batas waktu tertentu terlampaui. Selanjutnya, para partisipan diminta mengingat closure 3 huruf tadi. Dalam contoh di atas, CHJ. Ayo kita coba. Di sini terdapat huruf QDJ. Kemudian mulai menghitung mundur dari 610, 608, 606 dan lanjutkan sampai dengan 600. Oke, coba diingat lagi huruf yang tadi disebutkan. Jika masih, coba ulangi dan lanjutkan dan hitung per detik. Dengan mengubah-ubah lama waktu penantian, Lloyd dan Margaret Peterson mampu mengevaluasi seberapa lama closure 3 huruf bertahan lama dalam STM tanpa pengulangan. Efek dramatis dari pencegahan pengulangan ditampilkan dalam gambar yang menunjukkan bahwa kemampuan mengingat atau recall menurun drastis ketika partisipan tidak diizinkan untuk mengulang closure 3 huruf tadi. Para ilmuwan bisa menjawab pertanyaan mengenai kapasitas STM melalui eksperimen-eksperimen. Kapasitas STM Lloyd dan Margaret Peterson adalah para peneliti yang mempelajari durasi STM. Sir William Hamilton, seorang filsuf abad ke-19 yang mengatakan, jikalau Anda melempar segenggam kelereng ke lantai, Anda paling-paling hanya mampu mengamati secara sekaligus 6 kelereng atau paling banyak 7 kelereng tanpa rasa bingung. Jacob dan suara nyaring membacakan serangkaian angka tanpa urutan khusus dan meminta para pendengar untuk menuliskan angka-angka tersebut. Setelah ia usai berbicara, rata-rata para partisipan mengingat 7 angka. Sehingga dari kesemuanya dapat tergambar bahwa memori jangka pendek memiliki kapasitas 2-7 item. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.